Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amanda Farita Ayu, Prodi D3 Farmasi 4B, Fakultas Farmasi Kesehatan dan Sains. Di video kali ini saya akan membahas sebuah jurnal farmasi komunitas yang berjudul Profil Pengetahuan dan Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan COVID-19 di Area Pedesaan. Saya akan membedah jurnal ini secara biostatistik, mulai dari bagaimana data dikumpulkan, metode analisisnya, hingga interpretasi tabel-tabel statistik yang ada pada jurnal ini. Langsung saja kita mulai ke videonya. Nah, di sini ada jurnal. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional, artinya pengumpulan data ini dilakukan hanya sekali dalam satu periode waktu, yaitu di Desa Padang Rindu yang ada di Lampung. Total responden yang berhasil dikumpulkan itu ada 88 orang dengan teknik accidental sampling dan snowball sampling. Nah, di sini ada tabel yang pertama, yaitu pada tabel 1, data yang disajikan adalah karakteristik sosiodemografi. Responden ini bersifat nilai pengetahuan dan praktik protokol kesehatan. Data seperti jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pekerjaan, penggunaan internet, riwayat penyakit, dan kepercayaan terhadap COVID-19 termasuk ke dalam data kualitatif karena berbentuk kategori. Sedangkan usia responden, nilai pengetahuan, nilai praktik merupakan data kuantitatif rasio karena nilainya itu berbentuk angka yang dapat diukur, dijumlahkan, dan memiliki nol mutlak. Selain mendeskripsikan frekuensi dan persentase, tabel 1 ini juga menyajikan nilai median serta hasil uji statistik non-parametrik. Sehingga selain statistik deskriptif juga, tabel 1 mencakup statistik inferensial. Selanjutnya ada tabel kedua. Tabel kedua ini berisi data mengenai sumber informasi yang digunakan responden untuk mengetahui tentang COVID-19. Semua variabel dalam tabel 2 ini adalah data kualitatif karena hanya menunjukkan kategori pilihan seperti media elektronik, internet atau sosial media, media cetak, perkumpulan, dan tokoh masyarakat. Data ini hanya dihitung berdasarkan jumlah responden yang memiliki masing-masing sumber, sehingga tabel 2 ini juga termasuk statistik deskriptif yang menggambarkan distribusi frekuensi dan persentase tanpa adanya analisis inferensial. Selanjutnya ada tabel ketiga. Pada tabel 3 ini memaparkan hasil pengetahuan responden terhadap 10 pertanyaan seputar protokol kesehatan COVID-19. Nah, di sini jawaban-jawabannya itu pada setiap pertanyaan seperti benar, salah, ragu-ragu, atau tidak tahu merupakan data kualitatif karena berupa kategori pilihan. Selain itu, tabel ini juga menghitung skor total pengetahuan yang termasuk data kuantitatif rasio karena skornya itu dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar dan dapat diolah secara matematis. Tabel ini juga menyajikan ukuran tendensi sentral seperti nilai rata-rata, median, modus, dan standar defisiensi, sehingga termasuk ke dalam statistik deskriptif dengan fokus pada pengukuran tingkat dan pengetahuan responden. Selanjutnya ada tabel keempat. Pada tabel keempat ini ditampilkan praktik atau perilaku responden dalam menerapkan protokol kesehatan serta penerapan gaya hidup sehat. Nah, jawaban-jawaban dari responden ini mengenai seberapa sering mereka melakukan praktik tersebut seperti selalu, sering, jarang, atau tidak pernah termasuk ke dalam data kualitatif karena menunjukkan tingkatan frekuensinya. Sedangkan skor total praktik yang dihitung dari seluruh jawaban merupakan data kuantitatif rasio karena nilai skornya itu bersifat numerik dan memiliki arti nol mutlak. Jika tidak melakukan praktik sama sekali, tabel 4 ini juga menggunakan ukuran tendensi sentral seperti rata-rata, median, dan standar defisiensi. Sehingga tabel 4 ini juga masuk ke dalam kategori statistik deskriptif yang menggambarkan tingkat kepatuhan responden terhadap protokol kesehatan. Nah, demikian penjelasan saya mengenai analisis biostatistik yang ada di jurnal ini. Apabila dapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.